wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Kami mengangkat tema yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada CV Aneka Makmur Utama. Berikut adalah kelompok kami yang terdiri dari 2 anggota, yaitu Tesalonika Sitinjak, saya sendiri, dan teman saya Clarissa Ramadhani. Di sini kami akan membahas tujuan dan maksud terlebih dahulu. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan, dengan fokus utama pada aspek efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses pencatatan transaksi penjualan. Penilaian ini untuk mendeteksi kelemahan, kendala, serta kebutuhan sistem baru yang diperlukan perusahaan dalam mendukung pelaporan keuangan yang lebih terorganisir dan tepat waktu. Yang pertama, mengetahui dan memahami secara mendalam alur sistem informasi akuntansi penjualan yang digunakan saat ini pada CV Aneka Makmur Utama. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan yang ada dalam proses pencatatan penjualan, baik dari aspek prosedur kerja, dokumen-dokumen, maupun alur informasi antar unit kerja. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan CV Aneka Makmur Utama untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi penjualannya di masa yang mendatang. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Kami memilih pendekatan ini karena studi ini tidak berfokus pada perhitungan statistik atau pengujian hipotesis, melainkan fokus kami adalah pada pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap seluruh proses penjualan yang berjalan di CV Aneka Makmur Utama. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada sistem penjualan manual dan meneliti kebutuhan pengguna secara rinci. Lalu, kami akan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan alur kerja tersebut sebagai dasar perancangan sistem informasi akuntansi yang lebih efisien. Berikutnya, ruang lingkup. Pada bagian ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu seputar kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan CV Aneka Makmur Utama yang beralokasi di Jalan Pulau Utama nomor 8, Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Mengamati secara langsung proses akuntansi yang terjadi pada transaksi penjualan dan menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan yang saat ini digunakan, kemudian diidentifikasi kelemahan dan kebutuhan perbaikannya. Selanjutnya, konsep dasar sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan. Intinya, elemen-elemen ini bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem secara umum memiliki 3 komponen atau siklus utama, yaitu masukan atau input, yang merupakan data yang dimasukkan, diikuti oleh proses yang mengubah data tersebut dan menghasilkan keluaran atau output, yaitu informasi atau hasil yang diinginkan. Berikutnya, pengertian sistem. Sistem menurut Khalil 2019 adalah sekelompok elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Terdiri dari komponen yang menyusun sistem dan prosedur yang menggambarkan cara elemen beroperasi untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai gabungan dari berbagai elemen yang saling berkaitan, yang tujuan utamanya adalah menciptakan informasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam organisasi. Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan masalah spesifik
yang dihadapi perusahaan. Sistem informasi ini dapat dikelompokkan menjadi 8 kategori yang berbeda. Berdasarkan berbagai perspektif, pengelompokan ini meliputi sistem konsep dan sistem nyata, sistem alami dan sistem ciptaan manusia, sistem yang pasti dan sistem yang mungkin, serta sistem yang terbuka dan sistem yang tertutup. Berikutnya, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA. Menurut Meriani 2020, sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan elemen atau faktor yang saling berhubungan untuk mencapai satu sasaran, yaitu mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan. Tujuan sistem informasi adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dengan mengolah data transaksi, misalnya menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, peralatan pendukung atau tool system. Peran utama sebuah sistem informasi bagi CV Aneka Makmur Utama adalah menyediakan data yang akurat dan tepat waktu sesuai kebutuhan organisasi. Peran ini dicapai melalui 5 aktivitas kunci, yaitu menyimpan data, mengambil kembali data saat diperlukan, mengubah data, mengolah data menjadi informasi yang bermakna, dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna yang tepat. Semua fungsi ini dijalankan dengan dukungan sistem dan perangkat yang relevan yang membawa kita pada perangkat pendukung yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Unified Modeling Language atau UML. Menurut Sumiati, UML adalah bahasa permodelan yang terstandarisasi yang berfungsi sebagai blueprint bagi perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk menggambarkan, penetapan, dan mendokumentasikan seluruh komponen sistem penjualan yang kami evaluasi. Yang kedua ada activity diagram. Menurut Ramdhani adalah diagram aktivitas yang menggambarkan aliran fungsional dalam sistem informasi, mencakup titik awal alur kerja, titik akhir, serta aktivitas yang terjadi selama proses. Selanjutnya, struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi di CV Aneka Makmur Utama. Di bawah pemilik, terdapat 3 fungsi atau bagian utama yang saling berinteraksi, yaitu bagian gudang, bagian penjualan, dan bagian keuangan. Pemilik perusahaan memiliki otoritas tertinggi dan tanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, serta memantau dan menilai kinerja setiap divisi untuk memastikan operasional berjalan efisien dan sesuai. Bagian gudang didukung oleh staf, logistik, dan admin. Bagian gudang bertanggung jawab utama dalam mengolah, penyimpanan, pemantauan, dan memastikan semua barang dicatat, kondisinya terjaga. Staf logistik bertanggung jawab melaksanakan operasi penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang, serta memastikan semua barang didistribusikan secara tepat waktu sesuai permintaan. Bagian admin bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dan penjualan produk, melayani pelanggan, dan mencapai target perusahaan. Berikutnya bagian penjualan. Dibantu oleh sales bertanggung jawab atas promosi, penjualan produk ke konsumen, serta memperluas jaringan pemasaran dan melayani kebutuhan pelanggan untuk mencapai target perusahaan. Selanjutnya, bagian keuangan bertanggung jawab mengatur semua aktivitas keuangan perusahaan, termasuk pencatatan transaksi, menyusun laporan, pengawasan kas, serta mengolah pembayaran dan penerimaan uang. Perannya adalah menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pengambilan keputusan dan menyediakan data yang akurat. Selanjutnya akan dilanjut oleh Clarissa Ramadhani. Baik, terima kasih kepada Tesalonika. Materi selanjutnya adalah proses bisnis berjalan. Menurut Dewantari 2018,
Proses bisnis berjalan adalah pendekatan di mana sumber daya memiliki suatu entitas dimanfaatkan secara andal, berulang dan stabil guna meraih sasaran perusahaan. Berbagai tipe dan skala perusahaan menyadari bahwa proses bisnis berjalan berfungsi sebagai alat yang perlu diterapkan untuk mampu memberikan nilai kepada pasar dan mitra secara eksternal serta kepada organisasi itu sendiri secara internal. Proses bisnis berjalan pada CV Aneka Makmur Utama sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur penerimaan pesanan, adalah langkah awal dalam penjualan di mana tim penjualan menerima permintaan konsumen melalui kunjungan langsung atau via WhatsApp. Yang kedua, prosedur pengecekan stok barang. Setelah pesanan diterima, tim penjualan akan berkoordinasi dengan gudang untuk memastikan ketersediaan barang. Jika barang ada, pesanan dilanjutkan. Jika tidak, pelanggan akan diberi informasi atau ditawari pesanan ulang atau produk alternatif. Yang ketiga, ada prosedur pengambilan barang dari gudang. Bagian gudang menyiapkan produk sesuai pesanan, memeriksa fisik dan kualitas barang, lalu menyerahkan kepada tim penjualan. Yang keempat, ada prosedur penjualan dan pembayaran setelah produk siap. Tim penjualan memberikan bukti transaksi, pelanggan melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih dengan harga barang yang sudah ditentukan, lalu tim keuangan menerima dan mencatat pembayaran dalam laporan kas harian. Yang kelima, ada prosedur pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dilakukan dengan mengumpulkan dan memproses semua transaksi penjualan, pembelian, dan pengeluaran oleh bagian administrasi atau keuangan hingga menjadi laporan resmi perusahaan. Diagram aktivitas pada gambar menguraikan proses penjualan barang yang melibatkan 4 pihak, yaitu konsumen, bagian penjualan, bagian gudang, dan bagian keuangan. Proses dimulai ketika konsumen memesan barang kepada bagian penjualan, lalu bagian penjualan meminta gudang untuk mengecek stok. Jika stok tersedia, barang akan disiapkan dan diberikan kepada bagian penjualan, selanjutnya dicek dan dikonfirmasi kepada konsumen. Jika stok tidak ada, bagian penjualan menawarkan barang sejenisnya. Setelah konsumen menyetujui, transaksi pembayaran dilakukan dan bagian penjualan mencatat transaksi di nota, memberikan nota pada konsumen sebagai bukti pembelian. Nota lainnya disimpan dan sisanya dikirimkan ke bagian keuangan untuk pembuatan laporan, menandai selesainya proses transaksi. Materi selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama, ada pesanan penjualan, digunakan untuk pesanan barang dari konsumen kepada perusahaan. Pesanan penjualan ini sebagai otoritas pemberian kredit dari fungsi kredit kepada konsumen. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar terlampir. Yang kedua, ada surat jalan, berfungsi sebagai surat pengantaran atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada konsumen. Surat jalan dibuat oleh fungsi pengiriman dan kemudian dikirimkan bersamaan dengan barang. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar terlampir. Yang ketiga, ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini berisi kode barang, nama barang, jumlah barang yang dikirim, total barang yang akan dibayar, dan jangka waktu pembayaran. Dari dokumen ini, manajemen dan konsumen akan mengetahui kapan jatuh temponya pembayaran. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar terlampir. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran, ada laporan penjualan yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat untuk mengenai aktivitas penjualan perusahaan yang berfungsi untuk evaluasi kinerja, pengambilan keputusan strategis, dan pencatatan akuntansi. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar terlampir. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Yang pertama, masih menggunakan sistem manual sehingga proses pencatatan penjualan rentan akan hilang yang berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Apabila ingin mencari dokumen yang diinginkan, akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Yang kedua, ketidakakuratan data akibat kesalahan input manual. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama, penguatan SDM dan keamanan, melatih staf dan meningkatkan pengendalian internal melalui audit serta pembatasan akses data. Yang kedua, menggunakan aplikasi keuangan agar proses pencatatan penjualan, pendapatan, dan pengeluaran jumlah stok akan lebih akurat dan tidak akan terjadi kesalahan. Selanjutnya ada kesimpulan.
CV Aneka Makmur Utama masih menggunakan sistem manual dalam penjualan dan pencatatan transaksi, sehingga menimbulkan kendala seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pencarian dokumen, dan risiko hilangnya informasi penting. Untuk meningkatkan koordinasi antara penjual, gudang, dan keuangan, perusahaan membutuhkan sistem terintegrasi agar operasional lebih efektif dan efisien. Perusahaan disarankan segera beralih ke sistem informasi terkomputerisasi agar proses pencatatan, pengecekan stok, dan penyusunan laporan berjalan lebih cepat dan minim kesalahan. Pelatihan karyawan diperlukan agar pengguna memahami prosedur baru. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan keamanan data serta melakukan evaluasi sistem secara berkala agar tetap sesuai kebutuhan operasional.